tugas mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan dengan tema Beda Anggaran 2020. Nota keuangan 2020 telah disampaikan. Menarik jika kita fokus ke anggaran bergeser ke pembangunan sumber daya manusia. Dari sisi kenaikan pajak, pemerintah menargetkan adanya kenaikan pendapatan. Target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3%. Target pertumbuhan 5,3% masih sulit dicapai dari konsumsi rumah tangga dan ekspor. Dengan mempertahankan kondisi ekonomi berada di 5% sudah baik dengan tahun 2020 menjadi pijakan awal. Dengan memberikan TIS dapat memberikan efek multiplier dengan cara membelanjakan di toko-toko kecil atau warung tradisional, sehingga dalam pengadaan membawa perubahan dengan kegiatan ekonomi. Untuk mempertahankan daya beli, yang pertama, pengembangan sumber daya manusia mulai meningkatkan bantuan dengan memberikan bantuan siswa. Yang kedua, kartu prakerja bisa mendapatkan skill dan pelatihan untuk mendapatkan kerja atau lebih bisa mandiri untuk melakukan usaha seperti UMKM. Yang ketiga, perlindungan sosial seperti PKH membantu anak-anak untuk sekolah atau ibu yang hamil bisa memeriksa kesehatannya. Ini dialokasikan untuk mendapatkan kebutuhan yang layak dari PKH ini dikombin dengan kebijakan kartu sembako. Skemanya membantu untuk kebutuhan pangan. Dari konsistensi pemerintah memberikan bantuan tadi dengan pemberian subsidi bisa membantu penurunan kemiskinan bisa di bawah 9%. Jadi untuk memaksimalkan penurunan kemiskinan di bawah 9%, kita harus konsisten. Dan dengan memberikan kartu prakerja dan KIP, itu mampu mengatasi pengangguran. Fokus pemerintah yaitu sumber daya manusia akan lebih baik ke depan. Sebesar Rp307. Soal pembiayaannya, defisit masih percaya karena pemerintah sejauh ini berhasil menjaga defisit ini selalu aman dan bahkan di bawah target, dan bahkan ketika ada penerimaan yang tidak sesuai target, pemerintah bisa mengerem pengeluarannya. Dari sini pemerintah bisa menjaga defisit karena salah satu badan penilaian dunia adalah badan defisit. Harapannya dari defisit anggaran itu bisa terjaga aman, karena kalau misalnya pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target, misal akan ada shortfall, pemerintah pasti bisa menahan atau membuat belanja negaranya disesuaikan dan penerimaannya. Dengan begitu defisit ini selalu terjaga. Sumber pendanaan, defisit keseimbangan primer 1,6 defisit 2020 dan diupayakan adanya peningkatan baik dari pajak maupun bukan pajak. Perhitungan pajak ini harus dihitung secara tepat, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Dengan mengcombine naskah airport meningkatkan tax ratio, tetapi kemudian upaya peningkatan pajak ini diseimbangkan dengan upaya dukungan pajak untuk intensi pada usaha. Oleh karena itu pendapatan di tahun 2020 harus naik menjadi 2.200-an triliun. Jadi dari kenaikan pendapatan ini diupayakan adanya kenaikan belanja. Demikianlah hasil dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.